Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Pada kesempatan kali ini akan mencoba untuk mereview salah satu buku yang ditulis oleh Pak Dr. Acep Hermawan MAG. Beliau adalah salah seorang dosen di Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga seorang peneliti di STAI Al-Azhari Cianjur. Banyak karya-karya beliau yang sudah ditulis dalam bentuk buku maupun artikel, khususnya terkait dengan kebahasaan. Saya mencoba untuk mereview salah satu buku yang beliau tulis dengan judul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Ini adalah buku edisi revisi yang dicetak pada bulan Agustus tahun 2018. Ini merupakan cetakan kelima. Buku ini diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya Bandung. Kalau lihat ketebalannya ini mencapai 386 halaman. Baik, secara umum bisa kita kategorikan, beliau Pak Dr. Acep ini menyajikan secara umum bisa kita kategorikan atau secara garis besar ada 3 hal yang ditulis dalam buku ini. Yang pertama adalah terkait dengan bahasa secara umum. Yang kedua terkait dengan bahasa Arab. Yang ketiga adalah pembelajaran bahasa Arab. Jadi 3 hal ini yang bisa kita baca di buku yang beliau tulis, di buku dengan judul Metode Pembelajaran Bahasa Arab ini. Buku ini berisi 12 bab yang masing-masing, kalau saya lihat ini secara sangat-sangat berurutan, ya, sangat enak untuk dibaca dan dicerna, tidak tumpang tindih. Kemudian memang betul-betul disajikan dalam bentuk yang katakanlah berurutan dan enak dibaca macam itu. Dari 12 bab yang ada pada buku ini, coba kita akan mengulas apa saja yang beliau tulis pada buku ini. Dan sebetulnya dari 12 bab ini juga mungkin kita bisa pisah, bisa kita kategorikan kembali. Yang pertama, bab pertama itu terkait dengan urgensi buku yang beliau tulis. Kenapa buku ini sampai bisa muncul di hadapan kita semua, tujuannya seperti apa? Ya, silakan mungkin lebih detailnya rekan-rekan semuanya bisa membaca isinya. Kemudian masuk ke tataran bahasa, tadi saya sampaikan bahwa bahasa secara umum beliau sajikan dalam hal ini. Ya, kemudian dari bahasa secara umum masuk ke bahasa Arab yang statusnya itu sebagai bahasa asing. Kemudian di bab kelima, keenam, dan ketujuh baru masuk secara pembahasan secara khusus bahwa bahasa Arab bagaimana eksistensinya di ranah akademi, kemudian juga bagaimana sistem yang ada, sistem pembelajaran bahasa Arab, baik itu secara Nadratul Wihdah, Nadratul Puru, ataupun gabungan. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait dengan keterampilan berbahasa Arab ini. Jadi mulai Maharatul Istimah, Maharatul Kalam, Maharatul Qiraah, kemudian Maharatul Kitabah. Kemudian baru masuk pada bab selanjutnya, itu bab 8 dan 9, ini terkait dengan metodologi pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Ya, di bab 8 itu ada ragam metodologi pembelajaran bahasa Arab ya secara umum. Kemudian masuk ke bab 9 itu adalah inovasi metodologi, inovasi metode. Ya. Seperti kita ketahui bahwa zaman sekarang tentu akan berbeda dengan zaman sebelumnya. Nah, ini metode-metode yang dipakai
khususnya oleh guru yang tepat, yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang, seperti apa semacam itu. Di bab 10, 11 dan 12 ini terkait dengan ya juga hal lainnya, ya. Bagaimana teknologi media di pembelajaran bahasa Arab. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi sekarang banyak sekali mungkin bermunculan atau bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang kekinian. Itu beliau menyampaikan berbagai macam media di buku ini. Di bab 11-nya ini khusus terkait dengan pemanfaatan kamus. Kamus yang memang kita biasa gunakan, ya, kita di dalamnya dibahas juga oleh beliau. Nah, dan yang terakhir di bab 12 ini ada kaitannya dengan tes pembelajaran bahasa Arab. Ya, secara umum ini sangat cocok untuk para guru bahasa Arab khususnya, kemudian juga untuk para mahasiswa di jurusan-jurusan pendidikan bahasa Arab, dan secara umum mungkin juga para pembelajar bahasa Arab, sehingga dengan membaca buku ini diusahakan atau diharapkan bisa untuk memahami berbagai macam metode pembelajaran di bahasa Arab ini. Hal yang menarik lainnya yang saya dapati dari setelah membaca dari buku ini adalah tadi keruntutan materi, ya, materi yang diberikan sangat runtut, sangat sehingga bisa masuk, bisa dicerna, didasari diawali dengan tadi secara umum pembahasan terkait dengan kebahasaan dan seterusnya sampai terakhir dari evaluasi pembelajarannya. Juga bahasa yang digunakan sangat lugas dan enak untuk dibaca. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan review di buku Pak Dr. Acep Hermawan ini dengan judul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.